Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan dalam segala mencari penghidupan sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang Sang Satria Piningit yang berkorelasi dengan sinergi alam yang ada di Nusantara ini. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rezeki kepada kita, senantiasa Allah menjaga dan melindungi kita, serta kesehatan-kesehatannya, dan dimudahkan segala urusan dunianya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dan tak luput, Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang ada dimanapun berada ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membalas kebaikan para pemirsa konten Abah yang telah menyumbangkan sesuatu yang bersifat positif kepada konten Abah. Mudah-mudahan Abah bisa berbenah diri di dalam penyampaian dan penyajian konten Abah ini. Sekali lagi Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu bahwasannya pentingnya kita waspada karena elemen air sebentar lagi akan bergejolak. Ya, jadi Abah sampaikan pentingnya waspada karena elemen air sebentar lagi akan bergejolak. Oleh karena itu, ini akan menjadi sebuah topik pembahasan Abah yang dimana elemen air atau unsur air itu pun terdapat pada diri Sang Satria Piningit, yang dimana Sang Satria Piningit pun salah satunya adalah memiliki sinergi kekuatan daripada air. Nah, oleh karena itu pentingnya ya Abah menyampaikan untuk kita semua, yaitu apa, kita waspada akan daripada munculnya gejolak elemen air ya, yang akan naik ke daratan ataupun yang ada di daratan. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang elemen air ini, kita berbicara ada dua tempat sisi. Yang pertama adalah elemen air yang ada di bumi, yang kedua adalah elemen air yang ada di laut. Nah, di sini Abah akan menyampaikan bahwasannya yaitu elemen air yang ada di laut. Nah, ini perlu kita waspadai unsur air yang ada di laut ya. Ketika menjelang daripada akhir tahun ataupun awal tahun, itu biasanya sering terjadi gejolak alam di lautan ya.
disinilah pentingnya Abah menyampaikan hal itu, karena ini merupakan suatu bentuk kajian Abah sendiri, ya, kajian Abah sendiri yang dimana dari berbagai literatur ataupun berbagai sebuah informasi media dan sebagainya bahwa elemen air itu sering bergejolak di bulan Desember sampai Februari, ya. Nah, oleh karena itu Abah mengingatkan kepada para pemirsa konten Abah dimanapun berada, perlunya kita waspada. Ya, perlunya kita waspada dan siap sedia apapun yang akan terjadi. Para pemirsa konten Abah, berbicara pergerakan elemen air yang ada di laut, tentulah semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, Allah sendiri memiliki wakil-wakilnya di muka bumi ini, terutama di daratan dan di air. Nah, di air itu sendiri, ya, di air itu sendiri pun ada penguasanya, penguasanya. Maka disinilah para penguasa daripada penjuru arah angin, yaitu salah satunya unsur air. Maka mau tidak mau ketika sudah ditetapkan harus terjadi, maka para penguasa air itu bergerak, ya, yaitu apa? Yaitu menggonjang-ganjingkan daripada isi air itu sendiri, ya. Tentulah dengan sapuan angin yang sangat besar sekali. Nah, di sini pentingnya, ya. Makanya perlu kita hati-hati bahwa air laut tidak lagi bisa dikatakan sangat tenang dan bersahabat. Karena apa? Karena biasanya yang Abah lihat, yang Abah kaji itu terjadinya gejolak di air laut itu pada bulan Desember sampai bulan Februari, ya. Dan diprediksikan, ya, Abah memprediksikan, bukan meramal tapi memprediksikan bahwa tsunami itu akan terjadi yaitu ketika hari Kamis atau hari Jumat. Hanya 2 hari ini, hari Kamis atau hari Jumat. Nah, jadi 2 hari ini yang Abah sorot, ya. Karena apa? Karena disitulah ada unsur elemen daripada sang satria Piningit, ya. Karena beliau pun adalah bercahaya putih, ya, memiliki cahaya hitam, ya. Beliau itu pun dilahirkan di saat pada hari Jumat, dan hari Jumat adalah warnanya putih karena unsurnya air. Maka Abah memprediksikan antara hari Kamis dan hari Jumat, terutama hari Jumat yang Abah garis bawahi. Nah, ini penting sekali untuk kita waspadai, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tetapi di sini penyajian konten Abah tiada lain adalah apa? Untuk menyajikan sebuah konten yang bermutu, yaitu menyampaikan suatu bentuk-bentuk informasi yang sifatnya belum bisa dipastikan kebenarannya, dan tentu juga sudah bisa dipastikan kebenarannya menurut data-data yang ada. Jadi masih istilahnya prediksi, perkiraan, ya. Nah, penting sekali ini untuk air ini, tolong diperhatikan, ya. Jangan sampai kita lupa, terutama masyarakat yang hidup di pinggir pantai, ya, dekat pinggir pantai dan sebagainya, ya. Pentingnya hal itu kita waspadai, kita jaga, ya. Kita siap untuk bisa menerima apapun yang akan terjadi, ya. Maka pentingnya kita harus bisa menyelamatkan diri. Maka penyajian konten Abah adalah menyampaikan suatu bentuk informasi. Mudah-mudahan apa yang bisa Abah sampaikan bisa membantu, ya, menolong, atau istilahnya memberikan informasi tambahan bahwasanya inilah yang sedang akan terjadi dan berjalan, ya. Lalu kebenarannya bagaimana, Bang? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu akan kebenaran yang hak.
Abah di sini cuma hanya sekedar membaca dan mengkaji ya, serta menghasilkan sebuah prediksi seperti ini gambarannya ya. Para pemirsa konten Abah dimanapun berada, sekali lagi Abah menyimpulkan bahwasanya tsunami atau dampak air laut yang akan naik ke daratan itu diprediksikan pada hari Kamis atau Jumat. Tapi Abah lebih condong kepada hari Jumat karena korelasi yang kuatnya pada Sang Satria Piningit itu ada di hari Jumat. Disinilah berbicara tentang sinergi energi air yang bersifat menyatu dengan alam antara Sang Satria Piningit dengan air itu sendiri sebagai sumber mata air dan sebagainya. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ya Abah cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang Abah sampaikan ya. Dan monggo silahkan kalau memang diantara para komentator netizen ada yang punya pendapat lain, silahkan dituangkan ya. Mari kita berbagi akan informasi ataupun pandangan-pandangan kita ataupun opini-opini kita, argumen-argumen kita di dalam melihat situasi dan kondisi menjelang di mana puncaknya goro-goro. Oke. Jangan sampai yang dikata ketika Abah sudah menyajikan sebuah konten ya, tiba-tiba terjadi hal itu dan ini menjadi kelupaan kita. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Abah di sini sudah menyampaikan baik-baik ya, mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua bisa betul-betul waspada dan diingatkan oleh Allah bahwasanya inilah zaman sedang berbicara, sedang bergolak menuju suatu bentuk perjalanan perubahan zaman, berganti zaman. Oke, para pemirsa, Abah cukupkan sampai di sini dulu. Apabila penyampaian sebuah kajian konten Abah ini ada salah-salah kata atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.